Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota luar negeri. Saudaraku, hari ini kita online Sunday service, saudaraku. Online Sunday service, temanya adalah pencobaan Taman Eden dan Padang Gurun. Pencobaan Taman Eden dan Padang Gurun, saudaraku ya. Oke, saudaraku. Seperti biasanya sebelum kita mulai, saudaraku, informasi yang tidak bosan-bosannya saudara dengar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di YouTube channel saya, saudara sekalian. Supaya produksi, kalau ada produksi khotbah dari lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, secara otomatis sudah ada di gadget saudara. Kalau saudara sudah subscribe, sehingga mempermudah saudara untuk ibadah, saudaraku. Oke, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita ke dalam pembahasan, tentunya kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan kita ambil dari 2 perikop, saudaraku. Firman Tuhan kita ambil dari 2 perikop. Perikop pertama adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan.
Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua adalah diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu, minta hikmat dari Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat sekalian, baik yang ada di kota-kota Indonesia dan juga di luar negeri, sekarang kita tunduk kepala, kita doa minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja. Pakai hamba-Mu ini untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Urapi setiap kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus bekerja di hati kami dan di pikiran kami. Bawa kami ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bahasakan dalam bahasa kehidupan kami sehari-hari, supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kami mau dengar, kami ingin belajar firman Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, seperti biasa jemaatku, kalimat indikator dulu. Gimana dengan kehidupan saudara-saudara sekalian? Seminggu lalu, apa yang terjadi saudaraku? 3 bulan lalu, 10 tahun lalu, atau 25 tahun yang lalu? Atau baru terjadi tadi pagi? Baik itu peristiwa menyenangkan, peristiwa yang melukai hati, kepahitan getir, peristiwa yang mendatangkan berkat yang besar, saudaraku. Apapun peristiwa yang terjadi itu, saudaraku, kapanpun terjadinya itu, apakah semua peristiwa itu menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Ini penting saudara sekalian. Pakailah kalimat saya ini saudaraku seumur hidup. Setiap kali saudara saat teduh saudaraku, pakailah itu untuk menguji, untuk mengevaluasi apakah sampai hari ini
dengan segala situasi kondisi yang saya hadapi, dengan tawa dan tangis yang saya alami, apakah saya masih cinta Tuhan? Apakah saya masih intim dengan Tuhan? Apakah saya masih sayang dengan Tuhan, saudaraku? Ini penting sebagai suatu cara untuk mengevaluasi pertumbuhan rohani kita. Jikalau tidak seperti itu, saudaraku, something wrong dengan pertumbuhan rohani kita. Oke, saudaraku, baik saudara-saudara sekalian. Temanya adalah pencobaan Taman Eden dan padang gurun, saudara sekalian. Berarti kita hari ini bahas 2 perikop, saudaraku ya. Saya akan bahas perikop pertama dari Perjanjian Lama dulu, kemudian bahas perikop kedua dari Perjanjian Baru, saudara sekalian. Nanti 2 perikopnya kita blend, kita gabungkan. Kita akan melihat prinsip kebenaran itu, saudaraku. Oke, pelan-pelan, saudara sekalian. Mengapa harus ada tema pencobaan Taman Eden dan padang gurun, saudaraku? Saudara sekalian, iman itu harus sensitif loh, saudaraku. Iman itu harus pintar membaca situasi kondisi zaman loh, saudaraku. Kan begitu ya, saudaraku. Di tengah zaman pandemi COVID seperti ini, saudara sekalian, dengan sibuknya kita, dengan pergumulan kita yang berat untuk menghadapi segala kesulitan yang kita alami, saudaraku, kesulitan yang kita alami, jangan sampai kita lupa, saudaraku. Jangan sampai kita lupa bahwa selain daripada kita bergumul untuk menghadapi tantangan hidup kita, saudaraku, ada satu oknum, yaitu kuasa kegelapan, setan, iblis, teman-temannya, saudara sekalian. Mereka juga akan menggunakan kesempatan ini, saudaraku, di tengah COVID seperti ini untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang kita sudah tidak aware di situ. Kita sudah terlampau besar fokusnya di semua kesulitan kita. Kita lupa, ya, singa yang mengaum-ngaum itu, saudaraku, sedang menanti kesempatan yang baik untuk menjatuhkan kita lewat situasi kondisi COVID ini. Maka perlu ada tema pencobaan di padang gurun dan juga di Taman Eden, saudaraku. Oke? Penting nih tema, saudaraku. Satu-satu, saudaraku. Taman Eden dulu. Saudara sekalian, kalau kita baca 2 perikop, saudara Jumat sudah tahu itu. Perikop yang pertama, yang pencobaan di Taman Eden, saudaraku, manusia jatuh, saudaraku. Pencobaan yang kedua di padang gurun, Yesus tidak jatuh, saudaraku. Setan tidak sukses. Kalau dengan Adam dan Hawa, setan sukses, saudaraku. Nah, perikop pertama, saudara sekalian, saat itu di Taman Eden baru ada Adam dan Hawa, saudaraku. Adapun ular adalah salah satu binatang yang paling cerdik. Iblis itu menggunakan ular itu untuk menggoda Hawa, saudara sekalian. Menarik loh di perikop, saudaraku. Perhatikan pelan-pelan. Perikop Perjanjian Lama dulu, saudaraku ya. Maka ular itu berkata kepada perempuan itu, saudaraku. Pernah kepikir gak coba? Pakai bahasa apa mereka itu ya? Apa zaman sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dengan binatang itu bisa komunikasi, saudaraku? Saya tidak tahu pakai bahasa apa, saudara sekalian. Jelas Hawa tidak kaget, saudaraku. Itu sebuah hal yang biasa. Saya umpamakan hari ini, zaman now. Saudara pulang kantor, sampai di rumah capek, duduk di depan rumah di kursi mau buka sepatu. Anjing saudara datang, si dogi itu. Goyang-goyang ekor di samping, dia lihat kita buka sepatu, dia ngomong, "Sini saya bukain sepatunya," saudara tahu, saudara langsung kabur, saudaraku. Tetapi Hawa tidak kaget loh, Taman Eden itu. Ayat-ayat tidak mengatakan, maka kagetlah Hawa. Nggak ada, saudaraku. Iya, Tuhan berkata, buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu kami tidak boleh makan. Pada saat kami makan, pasti kami mati. Mereka komunikasi, saudaraku. Oke? Iblis mengatakan, kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Malah matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah, saudaraku. Dan Hawa ketika mendengar perkataan itu, saudaraku, dia melihat buah itu, muncul beberapa hal dalam diri dia. Kelihatan buah itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya, menarik hati, mengandung pengertian. Oh, kena dia, saudaraku. Heart and mind sudah kena, saudaraku.
Dan satu lagi mulut, makan, udah kena dia saudaraku. Akan sama seperti Allah. Ini senjata setan saudaraku. Senjata iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa saudaraku. Jatuh saudara sekalian. Saudara perhatikan. Manusia itu harus ada di kodratnya sebagai manusia. Nah kalau maksudnya ingin naik dari kodratnya, naik menjadi Tuhan, jatuh, itu ada. Adam dan Hawa saudaraku. Malaikat pun sama. Malaikat karena ciptaan, manusia juga ciptaan, harus di kodrat ciptaannya. Tapi ketika malaikat itu ingin menyamai Tuhan, jatuh jadi setan saudaraku. Kita tidak boleh naik di kodrat kita atau turun. Kalau kita naik dari kodrat kemanusiaan kita, jatuh saudaraku, kita ingin menyamai Tuhan. Atau kita turun jadi monyet, kacau juga saudaraku. Tetaplah dalam diri kita sebagai manusia saudara sekalian. Manusia ya manusia saudaraku. Oke? Jatuh Adam dan Hawanya saudaraku. Jatuh. Baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Menarik hati. Mengandung pengertian saudaraku. Kena dia. Oke? Ya saudaraku ya. Perikop 1 sampai di situ dulu ya. Sekarang perikop kedua. Perikop kedua saudaraku. Ketika Yesus sudah berselesai puasa 40 hari saudaraku, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis saudaraku. Pertama dikatakan apa saudaraku? Setelah selesai puasa, maka laparlah Tuhan Yesus. Maka iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti saudaraku. Masalah makan juga saudaraku, masalah makan. Masalah makan. Tadi Hawa juga masalah makan saudaraku. Makan buah itu sedap kelihatannya. Ini Yesus juga sama saudara sekalian. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti, saudara sekalian. Ini menarik untuk dibahas perikop kedua di saudaraku. Saudara sekalian, saudara pernah kepikirkan? Setelah Yesus selesai puasa 40 hari, maka laparlah ia. Dan setan itu, iblis itu menyuruh dia, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kenapa ya? Setan tidak menyuruh Yesus, ubahlah batu ini jadi air, saudaraku. Biasanya kalau orang puasa, setelah puasa, apa duluan dilakukan, saudaraku? Minum atau makan, saudaraku? Ini sudah nggak ada air lendir, saudaraku. Habis puasa. Makan, nyangkut dia, saudaraku. Mestinya minum. Tapi kenapa iblis tidak menyuruh Yesus ubahlah batu ini menjadi air, saudaraku. Tapi kenapa jadi roti, saudara sekalian? Kepikir gak? Ada possibility gak waktu Yesus puasa itu, dia minum air? Dari batang-batang pohon itu, saudaraku, dia minum air. Ada possibility ke situ gak? Setan minta loh, jika engkau anak Allah, jadikanlah, ubahlah batu ini menjadi roti, saudara sekalian. Menarik untuk kita pikirkan saudara sekalian, Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, saudaraku. Kemudian setan itu membawa Yesus ke tempat yang tinggi, memperlihatkan semua kemewahan dunia, saudaraku. Semua kemewahan dunia. Dan iblis mengatakan, semua itu telah diserahkan kepadaku. Sembahlah aku, maka semua kerajaan dunia itu akan kuberikan kepadamu, saudaraku. Menarik hati lo itu, saudaraku. Menarik hati lo itu. Yesus berkata, saudara sekalian, ya, jangan ada tertulis. Yesus kembali referring lagi, saudaraku. Ada tertulis hanya kepada Allah saja engkau menyembah, saudara sekalian. Kemudian setan itu membawa Yesus ke bubungan bait Allah yang tinggi. Jatuhkan dirimu ke bawah karena ada tertulis. Maka ia akan menantang engkau supaya kakimu jangan terantuk oleh batu. Oke, ini perikop padang gurun, saudaraku. Saudara perhatikan, perikop Taman Eden. Iblis, ini oknum yang sama kan, saudaraku. Iblis menawarkan Hawa untuk jadi Tuhan, saudaraku. Tetapi di percobaan padang gurun, iblis tidak tawarin itu. Iblis memutarbalikkan kalimat, jika engkau anak Allah. Karena Yesus sendiri sudah adalah Allah.
Setan tahu itu, saudaraku. Setan tahu itu. Masih ingat gak ketika Yesus menghardik setan yang merasuki orang yang sakit itu yang di kuburan, saudaraku? Setan itu, iblis itu pakai orang itu, seorang itu berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu terhadap kami, hai anak Allah yang maha tinggi, waktu kami belum sampai." Karena mereka belum sampai waktunya itu dihukum, saudaraku. Mereka tahu loh, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Itu kalimat setan keluar, saudaraku. Dan kalau sudah tahu begitu, dia memutarbalikkan fakta. Jika engkau anak Allah, padahal sudah tahu anak Allah. Itulah bapak dari segala kebohongan, saudara sekalian. Sampai di sini kita pelan-pelan mikir, kenapa Hawa mau ya? Kalau Tuhan sudah ngomong, pada saat kamu makan pasti mati, itu pasti benar, saudaraku. Sudah pasti terjadi. Karena Tuhan yang berfirman, itu kebenaran, nggak mungkin bohong. Setan memutarbalikkan, itu bohong dari setan. Tapi Hawa mau percaya yang bohong, saudaraku. Itulah manusia, saudara sekalian. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak. Yesus selalu referring, ada tertulis, saudara sekalian. Ada tertulis. Nah, saudaraku, coba lihat patternnya. Di Taman Eden, saudaraku, memakai sedap kelihatannya, enak dimakan. Padang gurun juga sama, saudaraku. Batu jadi roti, kan begitu kan? Kemudian juga memakai di Taman Eden akan sama seperti Allah, saudaraku. Tetapi di zaman padang gurun sudah diubah caranya, saudaraku. Udah diubah wawasannya, saudaraku. Udah diperkembangkan menjadi luar biasa. Kalau di Taman Eden, saudaraku, belum ada kemewahan dunia, belum ada, saudaraku. Yang ada satu-satunya adalah Tuhan, saudaraku. Hawa tidak ingin jadi Adam, bro. Dia nggak mau. Dia mau lebih tinggi. Dia mau jadi Tuhan, saudaraku. Itu tawaran yang paling bagus pada zaman itu. Tapi ketika di zaman Tuhan Yesus, saudaraku, dunia sudah berubah. Kebudayaan bertumbuh, kebudayaan berkembang, saudaraku. Kemewahan dunia menjadi sangat luas dimensinya, saudara sekalian. Maka diperlihatkan semua kemewahan dunia. Apa itu? Ya, popularitas, saudaraku. Harga diri, popularitas, kesuksesan, ya saudaraku, segala kehidupan kemewahan, saudaraku. Zaman Tuhan Yesus itu sudah ada, saudara sekalian. Oke? Sembahlah aku, maka semua diberikan kepadamu. Itu masalah kebutuhan hidup, saudaraku. Nah, cara ketiga, saudaraku, jatuhkan dirimu. Itu sudah setan pakai cara yang lebih berbeda lagi. Karena setan melihat Yesus menjawab selalu menggunakan ada tertulis. It is written, ada tertulis. Sekarang setan putar, saudaraku, jatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, setan juga pakai firman sekarang. Setan juga pakai firman. Jadi saudara sekalian, kalau kita gabungkan dua perikop ini, kita melihat, saudaraku, prinsip yang ada. Oknum yang menjatuhkan Adam, Hawa, dan Yesus adalah oknum yang sama. Caranya pun sama, saudaraku. Tetapi mereka memperlebar dimensinya karena kebudayaan perkembangan di Eden dengan di padang gurun sudah berubah besar, saudara sekalian. Oke, dan itu yang sedang terjadi, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Wah, menarik ini, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Pernah kepikir? Taman Eden sudah selesai, sukses, setannya jatuh, saudaraku. Padang gurun nggak selesai, nggak sukses, saudaraku. Yesusnya menang, Yesusnya tidak jatuh, saudara sekalian. Nah, untuk zaman kita, zaman now, bagaimana, saudaraku? Kita ada di perikop kedua, ayat 13, saudaraku. Bunyinya begini. Setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, artinya sudah mencoba Yesus, nggak berhasil kan, saudaraku? Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, saudaraku. Mundur dia, tapi tidak pergi, menunggu waktu yang baik. Nah, zaman now, saudaraku, Yesus sudah ke surga, saudara sekalian. Setan menunggu waktu yang baik. Setan belum dihukum, masih mengembara di dunia ini, saudaraku. Menunggu waktu yang baik, siapa yang mau dicobai? Yang dicobai adalah kita-kita, pengikut Kristus, orang Kristen, saudaraku. Ya, setan menunggu yang baik untuk menjatuhkan kita, saudaraku. Nah, ini jatahnya kita, saudaraku. Dengan zaman Taman Eden, dengan zaman padang gurun, dan zaman kita, itu perubahannya luar biasa, saudaraku. Alatnya sama, saudaraku.
masalah makan, masalah mata, masalah hati, masalah pikiran, sama saudara sekalian. Sama, saudaraku. Tetapi medianya menjadi luar biasa. Di Eden nggak ada apa-apa, saudaraku. Nggak ada will, nggak ada pill, nggak ada wanita idaman lain, nggak ada pria idaman lain. Hanya ada satu laki, satu perempuan. Yang ada monyet, nggak mau tuh Adam. Nggak mau tuh Hawa, saudaraku. Nggak ada will, nggak ada pill di situ, saudara sekalian. Tetapi zaman now, luar biasa perkembangannya, saudaraku, yang kita hidupi sekarang. Lebih canggih, lebih banyak opsi, lebih banyak pilihan, saudaraku. Lebih banyak cara, lebih banyak medianya untuk menjatuhkan orang percaya, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini, saudara sekalian. Oke, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan. Sebagai orang Kristen harus cerdik loh, saudaraku. Jangan sampai gara-gara pandemi, kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Good. Tapi jangan lupa, setan pun menggunakan situasi kondisi pandemik untuk menjatuhkan kita. Hati-hati, saudaraku. Kita in between di antara Tuhan dan setan kita ini, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Harus bijak kita. You mendekat ke setan, saudaraku, habis, saudaraku. Mendekat ke Tuhan, ada tertulis, you bertahan di situ. Kan, saudaraku. Tapi, mari kita kembangkan pemikiran kita. Saudara pernah baca ayat? Kita dicobai oleh karena keinginan kita. Nah, di sini orang Kristen harus benar-benar sadar, aware, ngerti, punya Kristen worldview yang baik, saudaraku. Jatuhnya kita karena cobaan, saudaraku, baik di padang gurun, baik di Taman Eden maupun di zaman kita now, saudaraku. Masalahnya ada bukan karena andil setannya, saudaraku, juga karena kita loh. Harus diperhatikan. Sering sekali, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah jatuh dalam banyak hal, saudaraku, kita dorong ke setan. Ini gara-gara setan ini. Gara-gara setan nih saya jadi begini. Stop dulu, saudaraku. Stop dulu. Bedakan the work of Satan, cara kerja setan, and human desire. Bedakan, saudaraku. Itu dua hal yang tidak sama, saudara sekalian. Saya kasih contoh ya. Karena pandemik seperti ini, keluarga sudah nggak ada uang, akhirnya ikut judi online, ikut bisnis ilegal, saudara, kan begitu ya, saudaraku ya, ikut bisnis seperti itu kan tidak baik, saudaraku. Ambruk habis, tambah habis. Suami ngomong apa? Gara-gara setan ini ya, setan goda kita. Enggak, bukan gara-gara setan, bukan setan aja, gara-gara lu juga, karena lu pengen, saudaraku. Kau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Jadi andil kita 50%, setan 50%. Jadilah itu, saudaraku. Itu harus pahami loh. Coba lihat Taman Eden. Setan 50%, Hawa 50%. Yang makan itu siapa? Hawa kan, saudaraku. Keinginan dia kan. Setan dompleng. Jadi, saudara sekalian, yang tidak jadi Yesus. Yesus tidak dipengaruhi oleh keinginan dia, saudaraku. Tidak jadi, saudaraku. Ini harus perhatikan loh. Jadi orang Kristen jangan agak konyol, saudaraku. Artinya begini, saudaraku. Dikit-dikit setan. Ini gara-gara setan nih, saya pergi ke nightclub. Ini gara-gara setan nih, saya main judi, Tunggu dulu loh, saudaraku. Tunggu dulu. Yang ke nightclub bawa mobil bukan setan, suamimu, Bu. Yang main judi, pegang kartu itu bukan setan, tangan lakimu itu. Tangan anakmu pegang kartu. Jadi 50% andil keinginan kita, 50% cara kerja dia dompleng. Jadi, saudaraku, jangan semua karena setan. Sekarang perhatikan. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan, saudaraku. Ekstrim kiri, saudaraku, semua gara-gara setan. Semua gara-gara setan. Ekstrim kanan, setan kita tidak peduli. Kita aware diri kita, saudaraku, bahaya. Ada dia, saudaraku, dia ada. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ekstrim kiri, semua gara-gara setan. Kita lupa diri, lupa kelemahan kita. Nanti setan lapor Tuhan. Manusia di bumi itu kurang ajar, Tuhan. Semua gua, kalah judi gua, main perempuan gua, punya will, punya pill, gua juga yang salah. Kolesterol katanya digoda setan, gua juga yang salah. Semua gara-gara gua, Tuhan. Dia nggak mau jadi setan lagi, saudaraku. Dia lapor, manusia itu lebih setan daripada setan, saudaraku. Dikit-dikit gua. Enggak loh, saudaraku.
50% jadi saudaraku. Hati-hati. Ekstrem kiri, ekstrem kanan jangan. Satu hal, sadar keinginan kita itu bisa didompelin oleh setan untuk menjatuhkan kita saudaraku. Itu yang penting. Perhatikan baik-baik jemaat sekalian. Zaman now ini banyak sekali pilihannya. Banyak medianya bisa dipakai oleh setan saudaraku. Berbagai tawaran. Lihatlah itu di WhatsApp, di message saudaraku, kalimat-kalimat yang datang, Anda dapat hadiah. Semua bohong saudaraku. Banyak yang penipuan kan demi saudaraku. Ya, termasuk banyak hal saudaraku. Jadi harus hati-hati. Kita sebagai orang Kristen di tengah pandemi seperti itu saudaraku, pakai Taman Eden menjadi warning saudaraku. Pakai padang gurun menjadi suatu cara saudara sekalian. Ada tertulis. Nah sekarang perhatikan. Lanjut saudaraku ya. Di padang gurun, karena sudah tidak sukses dengan batu jadi roti, sudah tidak sukses dengan memberikan semua kemewahan dunia, setan memakai cara lebih jitu lagi. Ada tertulis, pakai ayat-ayat ya saudaraku, pakai ayat-ayat. Nah ini bahaya di zaman now yang kita hidupi saudaraku. Setan juga bisa pakai ayat-ayat saudaraku, bisa sekali, bisa pakai ayat-ayat, bisa pakai firman Tuhan saudara sekalian, bisa pakai ayat-ayat Alkitab saudaraku, bisa sekali. Kelihatannya benar, tapi tidak benar. Kelihatannya motivasinya murni sekali, tadi balik itu bahaya sekali saudaraku. Kelihatannya seperti sesuatu yang ditawarkan itu manis, dalamnya pahit bukan main saudara sekalian. Hati-hati. Ini sekarang nih, udah 2 bulan lagi, udah nggak sampai 2 bulan. Udah mau Natal nih, mau old and new, masuk ke tahun baru. Dalam range 1-2 bulan saudaraku, saya akan melihat banyak sekali ayat-ayat yang keluar nanti saudaraku. Ya, itu dukun-dukun Kristen biasanya saudaraku. Nubuat-nubuat akan keluar. Itu lu yang buat itu. Tahun inilah, itu keluar semua saudaraku. Dan itu menggunakan semua ayat saudara sekalian. Saya masih ingat tuh. Old and new. Berapa tahun yang lalu saudaraku ya. Itu dukun Kristen dari luar negeri. Dia mengatakan, dia bernubuat saudaraku. Aku melihat kota Jakarta pada malam hari. Gelap. Ya malam gelap men. Malam pasti gelap. Malam pasti gelap. Dia bilang ini itu. Nah jemaat orang Kristen yang tidak stabil imannya panik. Ya, orang akan memprediksi tahun 2002 inilah ini itu ini. Cari sensasi saudaraku. Pakai ayat-ayat. Semua harus hati-hati dalam hal ini. Dunia yang kita hidupi sudah seperti itu saudaraku. Lebih canggih lagi sekarang. Ya. Zaman Taman Eden biasa saudaraku, kemudahannya belum tinggi saudaraku. Zaman padang gurun wah sudah bagus saudaraku. Zaman now wah saudaraku luar biasa. Yang dinamakan ada tertulis semua keluar saudaraku. Masing-masing punya benarnya sendiri. Masing-masing pakai klaim saudaraku. Dengan berbagai aksesoris kekristenan yang ada. Hati-hati orang percaya. Jangan sembarangan ikut-ikut ibadah kemana-mana yang kamu tidak tahu asal usul dari ibadah itu saudaraku. Jangan terjebak oleh fenomena kerohanian yang palsu saudara sekalian. Hati-hati. Ya, ayat ini jelas saudaraku. Padang gurun jelas saudaraku. Membawa kita sebagai jemaat harus aware. Aware diri kita. Jangan semua salahkan setan. Kita ambil 50% karena kejatuhan kita saudaraku. Kalau kita tidak terpengaruh keinginan kita, nggak jatuh. Tuhan Yesus tidak terpengaruh keinginan dia. Dia lapar saudaraku. Tapi dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemewahan saudaraku. Yesus tahu kemewahan saudaraku. Iya kan? Tapi hanya kepada Allah engkau menyembah. Dia punya human desire saudaraku. Dia bisa kendalikan saudara sekalian. Dia bisa kendalikan. Dan ketika dikatakan ada tertulis saudaraku, Yesus usir dia. Enyalah engkau. Begitu saudara sekalian. Coba saudara lihat. Sampai khotbah sampai poin ini saudaraku, saya tidak tahu jemaat bagaimana keadaannya. Saya berharap jemaat bisa lebih mawas diri. Kecerdasan rohaninya tambah baik. Tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Tidak terpengaruh oleh dukun-dukun Kristen saudaraku yang kedepannya masih rahasia Tuhan sengaja diungkapkan hari ini. Ya. Kalau pas benar, jadi sensasi saudaraku, jadi terkenal. Popularitas yang dicari. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati dalam hal ini. Dan saudara juga harus hati-hati kepada diri sendiri, tahu kelemahan sendiri. Saudara lemahnya bidang apa?
Saudara lemahnya dalam masalah apa? Masalah keuangan, ya. Masalah keuangan, masalah integritas saudaraku, masalah leadership saudaraku, masalah kepercayaan saudara, hati-hati dalam hal ini. Ya. Kelemahanmu apa? Keinginanmu yang paling besar apa? Ingin berkuasa? Nah, setan akan memakai cara seperti itu. Jadi jemaat harus aware. Mau tidak mau zaman ini menuntut kita untuk seperti itu saudaraku. Lebih stabil, lebih cerdik, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, saudara sekalian. Cerdik, saudaraku ya. Jangan licik, men. Cerdik seperti ular, saudara sekalian. Saudaraku, kita hidup zaman now tidak gampang. Memang susah. Tapi jangan tergoda, saudara sekalian. Oleh tindakan-tindakan yang tidak baik, saudaraku. Yang akan membuat kita lebih jatuh lagi, saudaraku. Orang mengatakan, udah jatuh tertimpa tangga lagi, saudara sekalian. Harus hati-hati. Karena kalau itu terjadi, saudaraku, yang dapat hukuman itu semuanya. Setan pun kena, saudaraku. Setan kena, saudaraku. Kita pun kena. Ingat gak Adam dan Hawa itu? Mengapa engkau makan buah itu? Hawa bilang, perempuan yang kau berikan kepadaku. Tuhan tanya perempuan itu, kenapa kamu begitu? Perempuan itu jawabnya apa? Ular yang menggoda aku. Kena tiga-tiganya, saudaraku. Kena hukuman tiga-tiganya. Adam juga kena, Hawa juga kena, ular juga kena. Akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, saudaraku. Hati-hati, men, dalam hidup ini. Kalau khotbah ini sudah seperti membawa kamu untuk melihat suatu cermin, kan? Mungkin kemarin ada tawaran yang gak baik buat you dari teman, karena suruh bikin karena jalan, kan begitu. Mengiurkan keuntungannya. Hati-hati. Cara-cara yang kurang baik. Hati-hati. Keinginan-keinginan yang ingin cepat sukses lagi. Hati-hati. Engkau dicobai oleh karena keinginanmu sendiri. Setan lagi nunggu ini. Setan lagi nunggu ini. Kapan pas waktu klop masuk ya saudaraku. Jadi dia bisa pakai apa saja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai apa saja. Dia bisa pakai kondisi situasi apa saja. Dia bisa pakai seperti model di Taman Eden. Dia bisa pakai seperti model di padang gurun. Dia bisa pakai seperti model di zaman now, saudaraku. Dia bisa pakai semua. Dan dia sedang menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan kita, saudara sekalian. Do you understand? Setiap kita harus mengerti khotbah ini, saudaraku. Saya berharap khotbah hari ini membuka wawasan, membuat saudara itu menjadi sangat teliti, saudara sekalian. Susah nggak apa-apa, saudaraku. Susah nggak apa-apa. Tidak sehebat dulu nggak apa-apa. Tidak sekaya dulu lagi, Pak. Nggak apa-apa, saudaraku. Tidak seenak dulu lagi hidup, nggak apa-apa, saudara sekalian. Nggak jadi masalah. Yang penting hidupmu lurus, saudaraku. Tuhan pasti berkati. Percaya, saudaraku. Tuhan pasti berkati. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita, saudaraku. Tuhan pasti berkati. Jagalah diri kita baik-baik, saudara sekalian, dalam hal ini. Ya, cobaan itu akan sudah datang dan setan sedang menunggu waktu yang baik. Oke, jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, ada kesempatan 1-2 menit untuk saudara mengevaluasi diri saudara masing-masing. Hai suami, masih benar nggak pekerjaanmu? Kalau kamu sudah kehilangan pekerjaan, cara cari kerjanya benar nggak? Hai suami, bisnismu yang baru benar nggak itu? Cara mendapatkan keuntungannya benar nggak itu? Coba lihat keinginan-keinginannya terarah lurus nggak? Ada nggak orang-orang sekitar kita yang coba menggoda kita dengan cara yang tidak benar? Hati-hati di zaman ini hidup. Serigala pun bisa berbulu domba. Hati-hati dengan penampilan-penampilan yang baik, kata-kata yang sopan, senyum. Hati-hati. Hati-hati sekali. Hati-hati dengan orang-orang yang suka menggunakan ayat-ayat. Hati-hati dengan orang-orang yang suka bernubuat. Itu akan membuat engkau goncang iman, goncang tidak karu-karuan. Hati-hati.
Di akhir zaman engkau akan mendengar ini itu, nubuat yang semua hanya untuk menyenangkan telinga. Hati-hati. Jemaat, perhatikan diri masing-masing, perhatikan satu persatu dengan teliti. Masih luruskah jalanmu? Masih baikkah dagangmu? Masih okekah hidupmu, keluargamu? Segala tingkah laku masih berkenan enggak kepada Tuhan? Tuhan menggunakan segala cara untuk mendatangkan kebaikan, bekerja dalam segala sesuatu. Tapi saudara jangan lupa, setan pun sedang bekerja lewat segala situasi dan kondisi yang ada untuk menggoda keinginan kita, untuk membuat kita jatuh. Saudara teduh sebentar, lihat dirimu masing-masing. Jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, saya menerima banyak WhatsApp jemaat yang lagi susah, jemaat lagi bergumul, ada tawaran-tawaran bisnis yang menggiurkan tapi jalannya tidak bagus. Ada keluarga menjadi hancur karena keadaan seperti ini. Banyak WhatsApp jemaat yang mengeluh, terpaksa pilih jalan yang kurang benar, nanti minta ampun. Jangan, saudaraku, jangan. Jemaat, perhatikan jemaat yang ada di kota-kota di negara lain, di mana engkau hidup, hidupmu benar, kerjamu benar, dagangmu oke. Perhatikan baik-baik. Selalu gunakan firman, ada tertulis. Kita hidup karena Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, akan menjaga kita seumur hidup. Perhatikan dirimu, jemaat yang usianya sudah lanjut. Sampai setua ini hidupmu benar, terpujilah nama Tuhan. Perhatikan jemaat yang masih muda, dalam dunia glamor, dalam dunia kemewahan, dalam dunia anak muda. Jauhkan dirimu dari segala candu, dari segala kehidupan yang tidak baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ada contoh Taman Eden, ada contoh padang gurun, dan ada contoh kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Roh Kudus, tolong kami, teguhkan iman kami, bawa kami ke dalam jalannya Tuhan. Ajar kami untuk mengendalikan keinginan kami. Kami tahu human desire itu bisa menjatuhkan kami. Dan kami juga tahu bahwa kuasa iblis pun sedang mencoba mendompleng kami untuk menjatuhkan melalui keinginan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kaki kami berlari ke arah Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, beri kami kekuatan melampaui satu persatu bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, hidup kami ingin hidup berkenan kepada Engkau. Kami ingin hidup kami melihat Tuhan tersenyum, melihat keadaan hidup kami. Tuhan tolong kami dalam segala kekurangan, kelemahan kami, keterbatasan, dan juga dalam segala kesulitan yang kami hadapi, tantangan yang kami alami Tuhan. Jangan sampai membuat kami lupa diri. Jangan sampai membuat kami selalu menyalahkan kuasa setan. Kami lupa kelemahan kami. Ajar kami Tuhan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi aware kepada keadaan diri kami dan hati-hati kepada cara kerja godaan daripada kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu di hati mereka.
Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka, Tuhan. Karena dua sumber ini bisa dipakai oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan manusia. Keinginan hati dan pengertian dalam pikiran. Tuhan memberikan firman yang baik. Urapi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mereka tertunduk, Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja lewat firman hari ini, memberikan suatu pencerahan, mengingatkan hidup, memberikan suatu warning untuk hidup yang baik, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, kasih daripada Allah Bapa itu turun atas jemaat. Tuhan Yesus selalu pelindung yang setia, dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan kitab suci, akan firman yang sudah diwahyukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.